Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hakim, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama, analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana realitas seperti peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut ada melalui proses konstruksi. Framing adalah proses pilihan dan penekanan terhadap beberapa aspek dari suatu isu yang lebih menonjol daripada yang lain. Dalam analisis framing, kita menganalisis bagaimana pesan disusun dalam sebuah konteks untuk mempengaruhi cara orang memahami dan merespon suatu isu tersebut. Menurut Robert Enman, seorang ilmuwan politik yang telah melakukan banyak penelitian dalam analisis framing, ia menyatakan bahwa frame adalah proses seleksi dari berbagai realitas, sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding yang lain. Enman juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Ia berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan fokus, penekanan, dan konteks dalam pemberitaan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu topik. Menurut Gamson, ia menjelaskan bahwa framing merupakan cara bercerita atau gagasan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang diterima. Sedangkan menurut Kosiki, framing dianggap sebagai alat yang digunakan untuk melakukan encoding, menafsirkan, serta memunculkan informasi yang dapat dikomunikasikan dan dihubungkan dengan kebiasaan dan konvensi pekerjaan jurnalistik. Oleh karena itu, frame dapat dikaji sebagai suatu strategi untuk mengkonstruksi dan memproses wacana berita atau sebagai karakteristik wacana itu sendiri. Lalu, berikut adalah konsep dasar dari analisis framing. Pertama, define problem. Define problem merupakan elemen utama konsep framing menurut Robert Enman. Tahap ini menekankan dasar yang memaknai wartawan dari sebuah isu yang dilihat. Dianalisis mengenai bagaimana cara wartawan mendefinisikan kebijakan pembelajaran tatap muka dari berita yang dipilih. Kedua, ada diagnose cause, yaitu memperkirakan penyebab masalah yang berupa siapa atau apa. Elemen ini merupakan pembingkaian untuk melihat siapa yang dianggap aktor dari peristiwa tersebut. Elemen ini merupakan pembingkaian untuk melihat apa yang menjadi kebijakan pembelajaran tatap muka, siapa yang menjadi aktor, dan narasumber dari peristiwa kebijakan pembelajaran tatap muka tersebut. Karena untuk memahami sebuah peristiwa, harus ditentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Yang ketiga ada make moral judgment, yaitu elemen framing yang digunakan untuk membenarkan argumentasi terhadap definisi masalah yang telah dibuat, sehingga dibutuhkan sebuah alasan yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Poin ini dianalisis untuk melihat nilai moral yang terdapat dalam berita untuk menyelesaikan masalah tentang berita kebijakan pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir ada treatment recommendation, yaitu elemen yang digunakan untuk melihat keinginan wartawan serta solusi apa yang dicantumkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan pembelajaran tatap muka. Dari masalah dicari penyelesaian masalahnya, tergantung bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa aktor yang menjadi penyebab masalah itu sendiri. Lalu lanjut ke analisis berikutnya, yaitu analisis naratif. Naratif berasal dari kata Latin nare yang artinya memberitahu. Namun tidak semua informasi itu termasuk naratif seperti info lowongan kerja yang ada di surat kabar dan jadwal keberangkatan kereta api. Itu tidak termasuk naratif walaupun sifatnya memberitahu.
Teks bisa dikatakan sebuah narasi atau naratif apabila terdapat sebuah rangkaian peristiwa atau bisa disebut juga representasi dari sebuah peristiwa. Hal itu ditegaskan menurut Gerard Janet. Sedangkan menurut Gerard Prince, naratif adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau beberapa narator. Lalu analisis naratif yaitu analisis mengenai narasi itu sendiri, bisa fiktif maupun nyata seperti novel dan berita. Menurut Diet dan Lightfoot, penelitian naratif mempunyai banyak bentuk dan berakar dari disiplin kemanusiaan dan sosial yang berada. Naratif bisa berarti tema yang diberikan pada teks atau wacana tertentu, atau teks yang digunakan dalam konteks atau bentuk penyelidikan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita narasi yang ia dengarkan ataupun ia tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Lalu berikut adalah komponen dari analisis naratif. Yang pertama, yaitu plot. Plot merujuk pada urutan peristiwa dalam cerita. Ia mencakup pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Analisis plot membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berkembang dan saling terkait satu sama lain. Yang kedua ada karakter. Karakter adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Mereka memiliki sifat, motivasi, dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan cerita. Analisis karakter melibatkan pemahaman terhadap peran dan hubungan antar karakter, perkembangan karakter selama cerita, serta bagaimana karakter-karakter tersebut berkontribusi pada plot dan tema cerita. Lalu ada tema. Tema adalah ide atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema melibatkan nilai-nilai, konflik, atau pandangan dunia yang diungkapkan oleh narasi. Analisis tema membantu kita menggali pesan-pesan yang terkandung dalam cerita dan bagaimana tema-tema tersebut dipresentasikan melalui plot dan karakter. Lalu berikutnya ada setting. Setting sendiri merujuk pada latar waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Analisis setting membantu kita memahami konteks cerita dan bagaimana setting mempengaruhi peristiwa dan karakter-karakter dalam cerita. Lalu yang terakhir ada gaya naratif. Gaya naratif melibatkan teknik-teknik penulisan dan pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Analisis gaya naratif membantu kita memahami bagaimana penulis menggunakan narasi, dialog, deskripsi, atau pengambilan visual untuk menghidupkan cerita. Pendekatan analisis naratif. Yang pertama yaitu ada strukturalis. Pendekatan strukturalis melihat cerita sebagai struktur yang terdiri dari elemen-elemen naratif yang saling terhubung. Ini melibatkan analisis plot, karakter, dan tema untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada dalam cerita. Yang kedua, psikologis. Pendekatan psikologis melibatkan analisis karakter dan motivasi psikologis yang mendasari tindakan karakter dalam cerita. Ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, konflik batin, dan pemahaman emosional yang dialami oleh karakter. Lalu yang ketiga ada pendekatan feminis. Pendekatan ini melihat cerita dari perspektif gender. Ia melibatkan analisis tentang peran gender, stereotip, dan representasi perempuan dalam cerita. Pendekatan ini mencoba mengungkapkan konstruksi sosial yang mendasari narasi dan bagaimana mereka mempengaruhi pengalaman perempuan. Lalu yang terakhir ada pendekatan dekonstruksi. Pendekatan ini melibatkan pengungkapan dan pemaparan struktur kekuasaan, hierarki, dan oposisi yang ada dalam narasi. Ini melibatkan analisis tentang kontradiksi, ketegangan, dan penghapusan dalam cerita. Kesimpulan dari analisis naratif sendiri, ini memberikan wawasan mendalam tentang cara sebuah cerita disusun dan pesan apa yang ingin disampaikan. Dengan memahami plot, karakter, tema, setting, dan gaya naratif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karya sastra, film, atau narasi lainnya.
Pendekatan analisis naratif yang berbeda juga memungkinkan kita untuk melihat cerita dari berbagai perspektif dan mengungkapkan makna yang lebih dalam. Lalu yang terakhir, ada analisis semiotika. Semiotika yang berasal dari kata Yunani semion, yang berarti tanda, diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada 1857 hingga 1913. Untuk menggambarkan pemikiran Saussure, kita perlu memahami konsep penanda dan petanda, serta leng dan perol. Analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dan makna yang ada dalam suatu teks atau konteks budaya. Semiotika melibatkan studi tentang sistem simbolik yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, termasuk bahasa, gambar, gestur, simbol, dan tanda-tanda lainnya. Analisis semiotika membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna dan bagaimana makna-makna tersebut bisa diterima dan diinterpretasikan oleh pembaca atau penonton. Menurut Tinar Buko, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sedangkan menurut Ateo, semiotika adalah model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat. Berikut ada beberapa konsep penting dalam analisis semiotika. Yang pertama ada tanda. Tanda adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Tanda terdiri dari dua komponen, yaitu signifier atau pengindra dan signified yang diindra. Signifier adalah bentuk fisik dari tanda seperti kata, gambar, suara. Sedangkan signified adalah konsep, makna atau ide yang dikaitkan dengan signifier. Misalnya kata meja adalah signifier yang mengindra objek meja. Yang kedua ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif yang terkait dengan suatu tanda. Konotasi adalah makna tambahan yang terkait dengan asosiasi dan interpretasi subjektif yang dibawa oleh tanda tersebut. Misalnya, denotasi dari gambar bunga adalah tanaman berbunga. Tetapi konotasi dapat mencakup makna seperti keindahan, kesegaran, dan kehidupan. Lalu berikutnya ada kode. Kode adalah sistem simbolik yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu. Kode terdiri dari aturan dan konvensi yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Contohnya kode bahasa dalam sistem simbolik yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui kata-kata. Dan yang terakhir ada intertekstualitas. Intertekstualitas merujuk pada hubungan antara suatu teks dengan teks-teks yang lain dalam budaya yang sama. Ini melibatkan referensi, pengutipan, atau pengaruh dari teks lain yang membentuk dan mempengaruhi makna dalam teks tertentu. Lalu metode analisis semiotika. Yang pertama ada analisis semiotik ikonik. Metode ini berfokus pada analisis gambar atau representasi visual. Ini melibatkan identifikasi elemen-elemen visual, komposisi, konvensi artistik, dan cara gambar membangkitkan makna dan emosi. Yang kedua ada analisis semiotik linguistik. Metode ini berfokus pada analisis bahasa dan tanda-tanda linguistik. Ini melibatkan identifikasi elemen-elemen linguistik seperti kata-kata, frasa, struktur kalimat, dan konvensi bahasa yang mengungkapkan makna dalam teks tertulis atau lisan. Dan yang terakhir ada analisis semiotik sosial. Metode ini melibatkan analisis tanda-tanda dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda dipengaruhi oleh norma sosial, nilai, ideologi, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pengaplikasian analisis semiotika. Yang pertama yaitu dengan media massa. Analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana media massa menggunakan tanda-tanda visual, linguistik, dan audiovisual untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ini melibatkan analisis iklan, poster, film, atau program televisi. Yang kedua ada sastra. Analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana tanda-tanda dalam karya sastra menciptakan makna dan mengekspresikan tema dan pesan. Ini melibatkan analisis narasi, karakter, simbol,
dan bahasa yang digunakan dalam teks sastra. Lalu yang terakhir ada budaya populer. Analisis semiotika digunakan untuk memahami tanda-tanda dalam budaya populer, seperti musik, film, atau mode. Ini melibatkan analisis simbol-simbol, gaya, dan makna yang dibawa oleh tanda-tanda dalam budaya populer. Kesimpulan dari analisis semiotika yaitu merupakan alat yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dalam teks atau konteks budaya. Dengan memahami tanda-tanda, kode, dan sistem simbolik yang digunakan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana makna dibentuk, diterima, dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Analisis semiotika membantu kita melihat di balik permukaan teks atau gambar dan memahami lapisan-lapisan makna yang ada dalam budaya kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.